keturunan cuma 10%, jadi jangan takut berlebihan. Kadang mau ambil menantu saja gagal. Kenapa? Karena bapaknya dianggap punya penyakit keturunan, diprovokasi tetangga, kalau bisa dibatalkan, jangan ngambil menantu anak itu. Apa nggak denger, itu bapaknya kencing manis, anaknya pasti kencing kecut itu. Enggak, kemungkinan cuma 10% itu nularnya. Ada orang tua yang katanya punya penyakit keturunan, anaknya 10, paling yang kena penyakit cuma 1-2, yang 8 aman kok. Makanya masyarakat nggak boleh mengucilkan, apalagi membenci, dosa besar. Bayangkan, andaikan yang punya penyakit keturunan itu Rika, apa keluarganya Rika? Ayo kepriwe perasaan Rika? Ya nyonge delalah. Orang apa kok ora kepenak? Halo? Penyakit karena makanan 15%. Maka kalau sakit yang katanya harus tarak, harus ini, ada pantangan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting 1, halalan thayyiban, 2, jangan berlebihan. Nggak apa-apa. Kasihan orang udah sakit pengen makan ini nggak boleh, pengen makan itu nggak boleh, malah ngenes, ya itu yang bikin cepet mati. Nggak apa-apa, jangan dilarang. Yang penting 1, halal, 2, jangan berlebihan, 3, habis makan nggak usah periksa. Konangan kok nggak periksa. Halo? Kadang kasihan. Ada orang itu diundang prasmanan, makanan semuanya tersedia, menu tersedia, mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya, mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya. Kasihan, ke istrinya galak kaya sumana. Mau ngambil sate jangan itu, mau ngambil lagi itu juga nggak boleh. Akhirnya celungap dari murid matane tok. Dulu waktu muda nggak punya duit, mau beli nggak bisa, sekarang ada makan gratis dilarang. Jangan dilarang Bu, kalau bapaknya sakit kayak gitu, apalagi udah sepuh, butuh gizi, butuh vitamin, yang penting tidak berlebihan gitu loh. Akhirnya suaminya takut, diajak makan, ya Mbah ini ada nasi Mbah, dikit ae, minta sop Mbah ya, duduke wae, tak ambilin sate Mbah, ini empuk sate Tegal, sunduke wae. Kapan nikmate urip modelmu? Yang banyak penyakit itu karena pikiran, terlalu banyak pikiran. Makanya disurvei seluruh dunia, laki-laki sama perempuan itu rata-rata matinya lebih cepat laki-laki. Ini bapak-bapak siap-siap agak cepat mati itu Pak. Kenapa? Ya karena laki-laki itu terlalu banyak pikiran. Wong lanang niku ngomong apa mikir wae ora pati ngomong. Lha wong wadon ngomong wae ora pati mikir. Lah kebanyakan pikiran itu bikin sakit. Kalau kebanyakan omong nggak masalah, biasa. Misalnya kebanyakan omong kok bikin penyakit, kebanyakan omong itu menjadikan banyak penyakit. Ya penceramah itu udah gering-gering semua. Guru-guru TK itu banyak omongnya, yuk gering semua, sakit semua. Nggak ada apa-apa kalau banyak ngomong. Tapi kalau banyak pikiran itu yang bikin sakit. Itu loh Bu. Nah laki-laki itu kan banyak mikir, ke pasar, terus istrinya kok pegang-pegang baju, mikir lanang, kok pegang baju, diajak pergi kemana, lihat rumah bagus, ya rumah itu bagus ya, mikir, kok ngomong rumah bagus, mikir terus suami. Nah kalau banyak pikiran susah, kalau udah susah saraf kaku, kalau sarafnya kaku penyakit masuk, setelah itu sakit, terus diem, terus mati. Iya memang iya, katanya sadis banget katanya. Kebanyakan suami mati ya karena banyak pikiran itu, gitu loh. Tolong ibu bikin happy. Makanya saya kalau ngaji jamaahnya tak ajak ketawa ketiwi, tak ajak senyum, tak ajak bahagia. Orang itu kalau bahagia senyum sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor penyakit hilang. Tapi kalau orang susah itu sarafnya kaku, penyakit masuk. Makanya dokter di mana-mana itu kalau mau nyontek pasiennya
dibikin kendor dulu sarafnya. Kalau sarafnya masih kaku, nggak mau nyuntik dia. Makanya dokter mau nyuntik nggak? Tas-tus, coblos, enggak. Dibikin kendor dulu sarafnya, diajak ngobrol. Rumahnya mana Bu? Sumpyo Pak Dokter, sambil diisik-isik bokongnya itu. Nggak langsung coblos, diisik-isik bokongnya. Lah ini bokong diisik-isik kok malah diciut kayak masih kaku ini. Nggak mungkin itu dicus, diajak ngobrol dulu. Sumpyo sebelah mana Bu? Itu loh sebelahnya lampu merah. Masih kaku, belum dicubles, belum disuntik. Terus ditanya, ibu anaknya berapa? 7 Pak Dokter. Loh kok banyak? Iya Pak Dokter. Cus. Orang dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya hihi. Karena orang kalau ketawa hatinya seneng, kalau hatinya seneng sarafnya kendor, kalau sarafnya kendor bokongnya empuk. Cublesannya enak, cus obatnya masuk roto dari tombol. Orang nyaprut cemberut susah, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku bokongnya atos. Cublesannya alot. Kadang dokter pakai tangan 2 kretek. Obatnya tidak masuk, cuma bokongnya aja yang mentol. Tidak sembuh-sembuh lah kata dokter. Ini ilmunya dokter. Manusia itu sarafnya kendor apa kaku, itu tandanya di bokong. Ayo ditenono. Perempuan ya, wong wadon ini kapan lemu kae? Kok guyu, bokongnya nak mau obat mabit. Dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Sarape kendor. Maka sekali lagi kalau pengen sehat, Ibu, hadis Nabi yang memerintahkan kita menerima zakat itu tidak ada. Jadi kita dibangun mental kita itu mental pemberi, bukan mental peminta. Tidak ada ayat Quran yang artinya hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, terimalah sedekah, jadilah peminta-minta. Tidak ada. Yang ada bayarlah zakat, bersedekahlah, berinfaklah. Nah kalau bisa zakat, sedekah, infak itu namanya miskin apa kaya? Kaya. Ada perintah untuk mengeluarkan zakat, berarti kita disuruh kaya, harus punya nisab. Ada rukun Islam yang namanya ibadah haji dan umrah, berarti kita diperintah untuk jadi orang kaya. Makanya benar, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi jauh lebih mulia daripada meminta. Islam itu nggak pernah mengajarkan atau mendidik umatnya untuk menjadi mental peminta-minta. Umat bermental peminta-minta itu malah dibenci sama Islam. Orang yang nggak mau kerja, sukanya minta-minta pada manusia, itu kelak di akhirat menghadap Allah dalam keadaan miring dan wajahnya berubah jadi tengkorak, habis dagingnya. Itu yang peminta-minta. Orang Islam harus kaya. Nah kalau orang Islam miskin semua, yang bangun masjid siapa? Yang nyantuni anak-anak yatim siapa? Yang menjalankan ibadah haji siapa? Yang menunaikan umrah siapa? Orang Islam harus kaya, secara ekonomi harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini bukan hanya kuat secara fisik, kuat secara ekonomi. Memang orang kaya sama orang miskin itu beda kok. Baunya aja itu udah nggak sama, jalannya lo nggak sama. Wong sugih ini melaku mantep, wong melarat ke melakunya modelnya degar. Loh, maaf ya, sama-sama ke pasar, sama-sama ke mall. Lihat orang berduit sama nggak berduit, beda gayanya. Kalau orang berduit, syuting, beli, ini. Kalau perlu kasirnya dibeli. Nah kalau orang maaf nggak punya duit, ini pipis. Lihat baju begitu tahu bandrolnya kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kaya itu ibadahnya variatif. Ada masjid dibangun, kasih. Ada pesantren dibangun, kasih. Ada anak-anak yatim, kasih. Nah, kalau orang miskin paling ibadah ya tak dongake. Halo? Bisa difahami enggak ini? Loh, maaf, saya tidak bermaksud merendahkan orang miskin, enggak. Orang tadi udah saya angkat-angkat ke orang miskin.
Tapi kita dianjurkan untuk jadi orang kaya harus kuat secara ekonomi, gitu loh. Bukan berarti Islam anti dunia. Salah orang itu kalau cuman sholat kok nggak mau kerja, bahaya malah. Sholatnya khusyuk, usul, 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 usul. Kita Takbiratul Ihram mengangkat tangan, sendakku sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Koyak paling khusyuk sedunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi turun dari masjid nyuri sandal. Ada ini orangnya duduk pakai baju warna hitam. Dikirim mantep, la illallah, la illallah, la illallah. Rajin ikut tahlilan istighosaan, la illallah, la illallah. Tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Orangnya pakai jilbab coklat toh. Pokoknya agak gemuk orangnya. Sekarang orangnya duduknya miring biar kelihatan langsing. Astagfirullahaladzim. Tapi juga nggak boleh over dunia tok, duit sampai melupakan akhirat, melupakan ibadah. Gini loh, urusan duit, harta itu ibarat, maaf, kita ibarat kita